Saudara, Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas dan Musyawarah Nasional Munas yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan. Dalam Rapimnas, Partai Golkar menyetujui pengunduran diri Erlangga Hartarto dan menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum. Rapimnas dan Munas ini dihadiri oleh jajaran Ketua Dewan dan pengurus DPD di tingkat provinsi serta organisasi sayap Partai Golkar. Rapimnas dan Munas diselenggarakan setelah Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar pada pekan lalu. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar setelah lolos administrasi. Agus menyebut dalam Munas nanti akan memutuskan dan menetapkan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena kalau Ketua Umum kan sudah selesai, kita sudah tahu bahwa kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Partai Golkar melalui ST sebagai caketum. Yang satu yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Ya, sehingga karena satu lobby saja, bahwa nanti dalam Munas kita akan segera menetapkan, kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai Ketua Umum kita ke depan. Sebelumnya, Saudara, Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar pada Senin malam 19 Agustus 2024. Dalam pendaftaran, Bahlil juga menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan mulai dari surat keterangan pernah jadi pengurus Partai Golkar hingga bukti dukungan dari DPD tingkat 1 dan 2. Bahlil mengaku telah mengantongi 80% dukungan suara kader Golkar. Saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir ini sebagai bentuk ikhtiar. Sebelumnya, Saudara, DPD Partai Golkar Jawa Barat memberikan sejumlah syarat bagi calon Ketua Umum Partai Golkar definitif pengganti Erlangga Hartarto. DPD Partai Golkar Jawa Barat mengklaim ada dua syarat utama untuk jadi calon Ketua Umum Golkar yang akan dipilih pada ajang musyawarah luar biasa Golkar. Syarat pertama adalah harus punya visi untuk memenangkan mayoritas penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini di semua jenjang. Sementara syarat kedua yakni harus punya visi sinergi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Maka ketua umum, salah satu kriteria ketua umum harus yang bisa mensukseskan pilkada gubernur dan bupati. Tentu melakukan komunikasi dengan partai-partai yang akan berkoalisi. Syarat calon ketua umum harus bersinergi dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena Golkar kan mendukung penuh menjadi pengusung di dalam Pilpres untuk mengantarkan suksesi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Inilah yang dipikirkan. Kita langsung menuju ke arena Rapimnas dan juga Munas Partai Golkar yang diselenggarakan hari ini di Jakarta Convention Center. Ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di sana. Aci, tadi juga PLT Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita bilang kalau ini adalah Rapimnas tercepat dan juga tersingkat yang pernah diselenggarakan oleh Partai Golkar. Apa saja hasilnya, Aci? Ada 3 poin hasil dari Rapimnas hari ini, Meidop dan Saudara. Yang pertama ini adalah penerimaan dan penetapan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua ini terkait dengan penetapan
pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini diemban tugasnya oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan yang ketiga ini adalah penetapan pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar yang mana ini akan digelar hari ini dan besok. Untuk hari ini akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 4 sore. Nantinya agendanya untuk hari ini ada 4 rapat paripurna yang dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang akan digelar pada pukul 4 sore nanti, yang mana juga akan dihadiri oleh seluruh peserta Musyawarah Nasional, diantaranya DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, serta Hasta Karya, atau ini adalah merupakan ormas yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar. Agenda rapat paripurna yang dilakukan ini mengenai laporan pertanggungjawaban dari DPP Partai Golkar, kemudian yang kedua pandangan umum dari peserta Munas, lalu yang rapat paripurna ketiga ini nanti akan memberikan pandangan ataupun juga tanggapan dari DPP Partai Golkar. Kemudian juga yang terakhir nantinya akan ada pernyataan Munas ke-11 terhadap LPJ atau laporan pertanggungjawaban dari DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Munas untuk hari ini memang tidak ada bahasan ataupun juga tidak ada agenda untuk penetapan ketua umum yang baru yang nantinya menjabat atau menggantikan posisi Airlangga Hartarto dan menjadi ketua umum Partai Golkar definitif. Jadi untuk hari ini baru laporan pertanggungjawaban dari DPP Partai Golkar periode 2019-2024 dan juga tanggapan dari peserta Munas begitu. Nah, nantinya akan dilanjutkan Musyawarah Nasional yang dilakukan besok, Medop dan Saudara, yang mana agendanya ini adalah menetapkan atau mengukuhkan ketua umum Partai Golkar yang kita ketahui juga sudah ada calon ketua umum Partai Golkar yang memang kita ketahui ini merupakan calon tunggal atau hanya satu saja, Bahlil Lahadalia, yang akan digelar mulai dari besok pagi. Seperti itu, Medok. Agenda Munas baru dimulai nanti sore sampai juga besok. Bahlil Lahadalia ini kan dipastikan menjadi ketua umum Golkar setelah jadi calon tunggal atau calon satu-satunya. Kapan nanti penetapannya? Hari ini atau besok? Besok, Medok, penetapan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar. Kalau kita lihat dari rangkaian pencalonan atau pendaftaran ketua umum Partai Golkar yang dilangsungkan dari tanggal 19 Agustus 2024, ada 2 pendaftar calon ketua umum Partai Golkar, diantaranya Bahlil Lahadalia dan juga Ridwan Hisyam. Kalau kita lihat dari proses yang berlangsung, Ridwan Hisyam ini tidak lolos atau dinyatakan tidak lolos karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi ini ada 2 poin. Salah satunya ini adalah surat dukungan yang tidak memenuhi. Kalau Bahlil Lahadalia mulai dari administrasinya atau syarat-syarat utama ini untuk menjadi ketua umum Partai Golkar seperti sudah menjadi atau menjadi tergabung dalam kepengurusan DPP Partai Golkar selama kurang lebih 5 tahun. Ini sudah terpenuhi dan juga syarat dukungan ini sudah terpenuhi. Bahlil memiliki 83% dukungan dari keseluruhan pemilik suara di Partai Golkar. Sehingga memang proses verifikasi dan administrasinya lolos, kemudian bisa dimajukan ke dalam Munas untuk dipertimbangkan apakah akan bisa ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang di saat sebelum Rapimnas digelar, bahwa memang calon tunggal Bahlil Lahadalia yang sudah memenuhi syarat, sudah lolos verifikasi dan administrasi, ini bisa saja besok ditentukan dalam Musyawarah Nasional atau ditetapkan dan dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Golkar secara aklamasi. Tapi kalau kita lihat agenda atau rencana awal agenda besok untuk Munas Partai Golkar, yang agenda intinya menetapkan atau mengukuhkan ketua umum Partai Golkar, ada penyampaian visi misi terlebih dahulu dari calon ketua umum Partai Golkar. Kemudian nanti barulah ditetapkan dan juga dikukuhkan ketua umum Partai Golkar definitif yang akan menjabat selama periode kedepannya menggantikan Airlangga Hartarto. Sejauh ini Bahlil Lahadalia ini hampir secara keseluruhan dari Partai Golkar ini mendapat dukungan, dan juga dari pernyataan PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sudah hampir positif akan menjabat menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya menggantikan Airlangga Hartarto. Tapi kita nantikan bersama Medop dan Saudara besok bagaimana jalannya kemudian Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-11 untuk kemudian agenda inti besok adalah menetapkan dan mengukuhkan Ketua Umum Partai Golkar yang akan menjabat di periode selanjutnya. Medop.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center, tempat digelarnya Rapimnas dan juga Munas Partai Golkar hari ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Pilkada, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024.